Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan memperingatkan kepada kita agar kita jangan menganggap remeh pendisiplinan Tuhan atau penghukuman Tuhan. Tetapi kita juga tidak boleh menganggap remeh tentang pengampunan Tuhan. Yang dimaksud dengan saya meremehkan pengampunan Tuhan adalah menganggap gampang dosamu dan dosaku diampuni oleh Tuhan, tanpa kita merenungkan baik-baik bagaimana sebenarnya Tuhan bisa mengampuni kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saya percaya setiap orang tidak suka untuk terima penghukuman. Oleh karena itu, pada umumnya, orang berusaha bagaimana agar ia bisa dibebaskan dari hukuman. Oleh karena itu, kita menemukan dengan pelbagai cara orang yang bersalah untuk menghindari penghukuman. Dari cara yang legal sampai dengan cara-cara yang ilegal. Bahkan sampai juga ada orang yang bersedia berbuat apa saja agar ia bisa bebas dari penghukuman. Saudara, bagaimanakah hal ini jika dikaitkan dengan dosa kita kepada Tuhan? Tentu berdosa kepada Tuhan karena kita melanggar kesucian dan melanggar perintah Tuhan. Pengampunan itu adalah prerogatif Tuhan, bukan? Karena penghukuman juga ditetapkan oleh Tuhan, di mana ia melakukannya dengan keadilan. Saudara, oleh karena itu, kita perlu merenungkan bagaimana Tuhan hendak mengampuni kita. Saudara, mari kita membaca 2 Samuel pasal 24, ayat 18 sampai 25. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu." Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, "Mengapakah tuanku raja datang kepada hambanya ini?" Jawab Daud, "Untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat." Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, "Baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja diberikan Arauna kepada raja." Arauna berkata pula kepada raja, "Kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu." Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini menceritakan bagaimanakah Nabi Gad memerintahkan Raja Daud untuk membangun mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu. Saudara, tempat pengirikan Arauna itu terletak di sebelah selatan kota Yerusalem. Itu di luar tembok Yerusalem dan berada di Bukit Moria. Saudara, perlu kita ketahui bahwa Salomo mendirikan bait suci di Bukit Moria ini. Saudara, Tuhan memerintahkan Daud untuk membangun mezbah di sana. Dan Tuhan mengampuni dosa daripada umat Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, Tuhan yang menentukan bagaimana penghakiman terjadi. Tuhan juga yang menentukan bagaimanakah pengampunan Tuhan diberikan. Saudara, firman Tuhan berkata, pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu." Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Saudara, kisah ini kisah yang sangat menarik. Mengapa saya katakan menarik?
Karena ketika Allah menghakimi bangsa Israel, ketika penghukuman itu datang dengan sampar yang luar biasa. Tetapi Allah juga menyediakan pengampunan atau keselamatan bagi orang Israel. Dan itu adalah inisiatif Tuhan. Sebagaimana inisiatif Tuhan untuk menghakimi bangsa Israel, maka pengampunan juga adalah inisiatif Tuhan. Saudara, Tuhan memerintahkan Raja Daud untuk membangun mezbah bagi Tuhan. Ditentukan tempatnya, yaitu di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapakah yang bisa menyediakan pengampunan dari murka Allah? Tidak ada seorang pun. Hanya Tuhan sendiri bisa menyediakan pengampunan. Karena itu adalah hak prerogatif Dia. Saudara, firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 28 berkata begini. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Raja Daud diperintahkan Tuhan untuk membawa korban bakaran, korban keselamatan. Maka Tuhan mengampuni umat Israel. Saudara, itu adalah inisiatif Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada Daud untuk pengampunan dosa. Saudara, ini sebuah gambaran daripada realitas yang sesungguhnya. Bagaimana di dalam inisiatif Tuhan, Tuhan menyediakan keselamatan dan pengampunan dosa melalui korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu yang dikatakan firman Tuhan yang saya baca tadi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan yang menghukum orang berdosa. Hanya Dialah satu-satunya yang dapat memberikan jalan keluar agar dosa kita diampuni. Saudara, Tuhan menyediakannya itu di dalam Yesus Kristus. Saudara, ketika murka Allah sedang berlangsung atas dosa umat manusia, demikian juga keselamatan sedang diberitakan kepada seluruh manusia, yaitu berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Supaya barang siapa percaya kepadanya, menerima korban Yesus Kristus salib, maka dosanya diampuni. Saudara, bukankah hal itu persis seperti yang terjadi kepada umat Israel dan Raja Daud ketika murka Allah sedang berlangsung? Maka saudara, Tuhan juga berinisiatif menyediakan keselamatan pengampunan dosa, tetapi dengan inisiatif Tuhan. Tuhan yang menyediakan, bukan kepada ide pemikiran Raja Daud. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara, ketika kita tahu hal ini, mari kita boleh bersyukur dan kita boleh menerima karya Kristus dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, percaya kepada Tuhan itu nyata ketika kita mentaati jalan yang Tuhan sediakan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa artinya saya percaya kepada Tuhan? Saudara, percaya kepada Tuhan itu adalah mentaati jalan yang Tuhan sediakan. Saudara, jikalau saya tidak mentaati jalan Tuhan sediakan, saya tidak sedang percaya kepada Tuhan. Saudara, seringkali kepercayaan kita sangat bergantung kepada preferensi kita. Tetapi sesungguhnya, percaya kepada Tuhan harusnya preferensi Tuhan. Saudara, itulah yang Daud lakukan. Saudara, Tuhan memerintahkan Daud membangun mezbah bagi Tuhan. Maka Daud melakukannya. Saudara, ketika Daud melakukannya, sesungguhnya Daud sedang percaya kepada Tuhan. Sedang percaya kepada jalannya Tuhan. Saudara, bukan berdasarkan pemikiran Daud, preferensi Daud, tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6, Yesus Kristus berkata begini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, apakah engkau percaya kepada Tuhan? Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang mentaati apa yang Tuhan sampaikan kepada dia dan mengikuti jalan yang Tuhan sediakan kepada dia. Dan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku." Saudara, apakah engkau percaya akan hal ini? Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak mudah bagi seorang untuk percaya. Tetapi saudara, ketika kita bisa percaya, semua itu karena anugerah Tuhan. Iman adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu saudara, keselamatan itu anugerah Tuhan. Tuhan sediakan di atas kayu salib, di dalam Yesus Kristus bagi kita. Dan Tuhan juga melalui Roh Kudus yang menolong kita untuk kita celik mata rohani kita, sehingga kita menjadi orang percaya. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau hari ini bisa membuka hati kepada jalan yang Tuhan sediakan di dalam Yesus Kristus, saudara, engkau adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Karena Tuhan menolongmu untuk melihat akan kasih Tuhan, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau mendengar firman ini, buka hatimu. Karena ketika engkau mendengar firman ini, sesungguhnya Roh Kudus sedang bekerja di dalam hatimu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman-Mu mencelikan mata rohani kami, bahwa sesungguhnya penghukuman itu berasal daripada Tuhan, tetapi juga pengampunan itu adalah inisiatif Tuhan. Tuhan, tolong kami, kalau kami percaya kepadamu, supaya kami juga mentaati jalan yang Tuhan sediakan kepada kami. Karena itulah ekspresi ya Tuhan, daripada kepercayaan kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.